Pas Lebaran kemarin, pengusaha-pengusaha Indonesia itu pada teriak karena ormas minta THR. Kalau dikasih tahun depan balik lagi, kalau nggak dikasih bulan depan balik lagi bawa massa. Dan lebih ngakaknya lagi, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i itu mengatakan bahwa fenomena ormas minta THR ke pengusaha-pengusaha Indonesia adalah bagian dari budaya Indonesia. Bagus! Budaya kok bikin pengusaha deg-degan. Gimana kalau Lebaran besok kita bareng-bareng pergi ke rumahnya Pak Syafi'i, kita minta THR. Setuju? Jadi heran, apa syarat Wamenang itu harus punya selera humor ya? Tapi ternyata bukan cuman pengusaha lokal yang ngerasain, investor asing juga kena getahnya. China itu sekarang lagi serius banget investasi di Indonesia. Salah satunya adalah BYD. Build Your Dream. Ini bukan mimpi kaleng-kaleng ya. Mereka itu lagi ngebangun pabrik mobil listrik raksasa di Subang. Satu pabrik bisa nyerap ribuan tenaga kerja lokal. Itu belum termasuk tukang cilok, tukang tambal ban, ibu-ibu penjual kopi keliling yang ikut kecipratan rezeki. Tapi belum juga mesin dihidupin. Sudah datang ormas yang minta jatah ke BYD. Ini bisa bikin investor itu mikir dua kali loh kalau mau invest di Indonesia. Di video ini Intan mau ngebahas apa itu BYD, kenapa penting, kok bisa diganggu kenapa, bahayanya untuk Indonesia apa, dan reaksi pemerintahnya gimana. 大家好，我叫Intan，欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。New release kaos gambar baru, Kuan Yi dioperasi tabib Hwatuo, tabib nomor 1 zaman 3 negara. Kuan Yi ini agak lain ya, biasanya orang kalau dioperasi itu berbaring loh, dia malah main Weiqi. Weiqi itu salah satu caturnya China. Ini adalah salah satu kejadian epik yang ada di Samko. Seperti biasa, ada polo shirt, ada kaos oblong. Untuk kaos oblong ada dua macam tipe, premium sama standar. Kalau teman-teman pengen tahu bedanya premium sama standar apa? Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Cuman 3 menit. Ditonton aja. Kaos yang Intan pakai ini warnanya warna mint ya, yang cuman ada di kaos premium. Selain Kuan Yi dioperasi, ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Untuk custom marga ada berbagai efek. Ada glow in the dark, ada efek rainbow kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Ada juga efek emas, emasnya emas berkilau ya. Kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh, tanpa efek pun juga ada. Mau tulisan besar, tulisan kecil juga ada. Polo shirt pun juga ada. Mau kaos kayak sancai gini juga ada. Selain gambar Kuan Yi dioperasi oleh tabib Hwatuo, ada juga yang Kuan Yi sendirian. Ada yang Kuan Yi bersama saudara angkatnya, Chang Fei dan Liu Bei. Ada juga Kuan Yi bersama 5 jenderal macan. Tokoh-tokoh Samko lengkap mulai dari Zhuge Liang, Zhao Zhelong, Dr. Hwatuo, Huang Chung, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Tokoh non-Samko juga ada, mulai dari Hakim Pao, Kaisar Qin Shi Huang, Konfusius, dan Kerasakti. Kalau teman-teman kesusahan cari linknya, bisa chat admin Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Open PO cuman sampai tanggal 12 Mei. Setelah close PO sudah nggak bisa pesen ya. Okay, let's start! Pabrik BYD yang berada di Indonesia mengalami gangguan serius dari sejumlah organisasi masyarakat lokal yang dilaporkan melakukan aksi-aksi yang menghambat operasional perusahaan. Buat yang belum kenal BYD alias Build Your Dream adalah produsen mobil listrik terbesar di dunia. Bahkan tahun 2023 mereka mengalahkan Tesla dalam jumlah penjualan global. CEO-nya Wang Chuanfu itu sering dijuluki Elon Musk-nya China. BYD juga mobil listrik kayak Tesla, tapi versi irit.
Kita pernah bahas tentang BYD. Kalau teman-teman pengen tahu detail BYD, ini ya linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Pengangguran di Indonesia itu banyak guys. Salah satu cara untuk mengurangi pengangguran di Indonesia adalah dengan mendatangkan investor untuk menyerap tenaga kerja Indonesia. Tapi ya ngedatengin investor itu ya nggak segampang kita ngajak temen buat nongkrong di warung kopi. Susahnya setengah mampus guys. Sebenarnya salut buat pemerintah Indonesia yang jungkir balik ngelobi sana sini demi masa depan Indonesia. Jujur ya guys ya, Intan sebagai warga negara Indonesia itu nggak tahu loh kalau di Indonesia ini ada daerah yang namanya Subang. Lah wong Intan aja yang warga negara Indonesia nggak tahu, gimana orang China Totok Shenzhen yang nggak pernah ke Indonesia bisa tahu ada wilayah yang namanya Subang? Mustahil kan? Mereka tahu ada daerah yang namanya Subang ya karena pemerintah kita itu yang mempromosikan. Pemerintah kita itu bilang, bro, Subang ini ya tempat yang ideal buat invest, punya tanah yang luas banget, tenaga kerja banyak, kamu bisa bangun kawasan industri segede gaban tanpa harus gusur sawah milik tetangga. Untuk tenaga lokal jangan khawatir, siap dilatih bro. UMR-nya Subang murah bro, cuman segini, murah kan? Tapi ndak usah khawatir bro, tenaga lokal kita bro, meskipun murah bukan murahan. Orang Indonesia niat-niat kalau kerja, rajin-rajin. Menurut Liputan 6 pada bulan Desember 2024, Menteri Investasi Roslan Ruslani itu sampai bolak-balik ke Shenzhen China. Bukan buat liburan loh ya, tapi untuk melobi manajemennya BYD ini. Pak Roslan ini berasa kayak ngejar gebetan yang cuek, tapi kali ini nggak bawa bunga, bawanya proposal sama PowerPoint. BYD luluh guys, dia batin. Iya, memang bener ya, Subang ini tempat yang cocok buat investasi karena deket pelabuhan Patimban, deket bandara, deket tol besar. Kalau mau ekspansi ke Aussie itu lebih gampang, lebih dekat daripada ke Shenzhen. Apalagi pemerintah Indonesia itu ngasih berbagai fasilitas, insentif, kemudahan perizinan. Wah wes ini top abis ini Subang. Pemerintah Indonesia juga wes pokoknya BYD itu buka dulu pabrik di Subang. Tara, deal. BYD resmi invest di Subang dengan total investasi 20 T. Dan tentu saja ya, mencloknya BYD ke Subang itu nggak segampang kita goreng tempe di wajan anti lengket. Susah banget. Di awal tahun 2025, jadi awal tahun ini ya, itu sudah dimulai pembangunan pabrik BYD di Subang. Targetnya bakal rampung di akhir tahun ini. Sehingga di awal tahun 2026, pabrik itu sudah mulai memproduksi mobil. Rencananya kayak gitu. Jadi sekarang karena pabrik masih dibangun nih ya, tentu saja BYD ini belum ada pemasukan karena memang pabrik belum beroperasi. Tapi jangan salah, mereka sudah menyerap tenaga kerja lokal loh, yang ngebangun semuanya orang Indonesia. Mulai dari tukang teknisi, mandor, sampai tukang gorengan yang lewat itu juga mungkin dapat rezeki. Lumayan kan, belum beroperasi aja sudah ngasih manfaat, apalagi kalau sudah beroperasi bisa jadi lumbung pekerjaan buat ribuan orang. Lagi asik-asiknya bangun pabrik, tiba-tiba ormas muncul, entah dari mana nggak tahu, pokoknya dia malakin BYD. Bangunan beroperasi aja belum udah dipalakin, gimana kalau jadi? Ormas diduga minta jatah dengan berbagai dalih, perwakilan warga lah, tokoh lokal lah, pawang proyek spesialis untuk menjaga cuaca dan mood mandor. Akibatnya proyek sempat terganggu. Laporlah BYD ke markas besarnya yang berada di Shenzhen. Akhirnya drama ini mulai ngangkat di permukaan karena yang ngeluh bukan tukang bakso tapi raksasa otomotif dunia. Wakil Ketua MPR Edi Suparno itu ngedapet laporan langsung dari markas BYD yang ada di Shenzhen. Ya kalau yang ngeluh raksasa otomotif sekelas BYD, pemerintah
pemerintah itu nggak bisa cuman jawab, sabar ya kak, Subang auto viral gara-gara ngebikin para investor shock terapi. Ini bukan masalah kecil loh. Ini soal trust, kepercayaan investor. Kalau pabrik segede ini bisa diganggu, gimana yang kecil-kecil? Kalau masalah ini nggak bisa ditangani, investor asing yang besar-besar itu pada kabur semua. Bisa rusak reputasi Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang ramah. Sebenarnya pemerintah kita itu sudah keren loh di marketingnya. Mereka sudah all out, beneran all out. Investor-investor besar itu pada mau invest di Indonesia. Tapi ya itu, satu gangguan dari oknum ormas bisa buyar semua. Susah-susah ngedatengin investor, ngasih insentif, ngasih jaminan ini itu, tapi mentah karena ada yang ngaku perwakilan warga minta jatah. Ini pabrik mobil listrik loh, bukan warung rokok yang bisa ditagih tiap Jumat sore. FYI ya guys ya, bukan cuman BYD tok yang kena. Pabrik VinFast dari Vietnam itu juga mengalami gangguan serupa di tempat yang sama, yaitu Subang. Yang ngomong gini bukan netizen 62 ya, tapi Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia Periklindo Pak Muldoko. Coba deh, dua perusahaan otomotif top Asia gangguannya sama, yaitu ormas. Apa kata dunia woi? Kalau caranya gini, bukan cuman investor yang kabur, bisa-bisa Google Map pun ganti nama dari Subang Industrial Zone jadi zona Subang, zona tak tersentuh. Tapi tenang guys, untungnya pemerintah itu tidak tinggal diam. Mereka sudah ngegas buat ngebenerin masalah ini. Pemerintah turun tangan serius untuk menangani ormas yang mengganggu BYD. Gara-gara masalah ormas ini, Pak Ruslan itu mendatangi markas besarnya BYD yang ada di Shenzhen. Dia memastikan bahwa BYD akan tetap nyaman berada di Indonesia. Dia memastikan ormas sudah tidak lagi mengganggu BYD. Bahkan Wakil Menteri Perindustrian atau Wamenperin Faisal Risa itu mengatakan bahwa gangguan ormas di BYD itu sudah kelar. Ya semoga kedepannya nggak ada lagi ya drama-drama ormas yang bikin investor itu mikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia. Harusnya kita sebagai negara Indonesia bisa menjadi tujuan investasi yang ramah, bukan malah ngebikin takut negara-negara lain untuk invest di Indonesia. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.